Oke, terima kasih Pak Andi. Kita akan menyapa dulu Ya. untuk Tribuners yang sudah bergabung baik melalui siaran YouTube, Facebook maupun Instagram. Selamat sore Tribuners. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Sudah banyak juga yang bergabung ini memberikan pertanyaan. Terima kasih Tribuners. Ini yang pertama dari Irsya, aduh susah sekali namanya. Irsaikza. Ada batas kuota pendaftaran nggak Pak? Silahkan Pak. Dari siapa Mbak tadi? Irsa Igza, aduh Pak susah. Irsa gitu ya, Irsa gitu ya Pak ya. Cewek apa cowok ya? Nah ini fotonya nggak kelihatan Pak. Oke, Irsa. Jadi kalau kuota pendaftaran nggak ada batasnya, ya kan? Kuota pendaftaran. Tapi kalau diterima, ini yang ada batasnya. Ya, jadi yang ditanyakan tadi kuota pendaftaran ya. Jadi yang daftar itu tidak kita batasi. Tetapi karena keterbatasan, karena kan kita dinilai oleh Ban PT ya. Iya. Jadi rasio antara dosen dan mahasiswa itu kan harus ada nilainya ya. Jadi kita tidak bisa menerima mahasiswa itu banyak banget. Ternyata nanti tidak memenuhi atau sarana prasarananya tidak bisa dimanfaatkan. Terus nanti di kelas juga terlalu banyak mahasiswa kuliah tidak nyaman. Nah ini kan akhirnya kan proses pembelajaran ya itu kan bisa nggak kena nanti isi pembelajarannya. Gitu. Baik, artinya yang dibatasi itu bukan kuota pendaftar ya Pak, tapi memang daya tampungnya begitu sudah ya, seperti itu ya, seperti itu. Nah terima kasih tadi Irsya atas pertanyaannya. Ini selanjutnya dari Pradistia. Pak, kan SMPN ada 3 jalur, itu per jalur daya tampungnya berapa persen ya Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ini Pak. Betul. Berapa? Silakan ini Pak. Yang SM ya? Iya, SM. Baik, yang SM. Untuk jalur prestasi, kan tadi saya katakan SM itu kan 30% dari total. Iya. Nah, kita yang jalur kemarin kita rancang, yang di UTBC-nya itu adalah 60%. Ya. UTBC. Terus UTBC-nya 60%. Terus yang UTBK-nya itu adalah 25, yang prestasi 15. Dicatat tolong ya, ini Pradistia yang prestasi 15%, kemudian UTBK-nya 25%, dan yang untuk UTBC ada 60%. Jadi mungkin kalau yang prestasi ini kebetulan, wah aku nggak punya prestasi ya, nggak usah khawatir ya Pak ya, nggak usah khawatir, masih bisa daftar SM lewat UTBK. Betul. Kalau misalkan nggak lolos, tenang aja masih ada kuota 60% di UTBC. Oke, terima kasih. Ini tadi Pradistia. Selanjutnya ada Cama Bajawa. Duh, namanya susah sekali. Cama Bajawa 20. Pertanyaannya, ilmu komunikasi UPN Veteran Yogyakarta lebih banyak mana peminatnya dengan jurusan manajemen, Pak? Kalau animo atau peminat itu yang banyak manajemen. Ya, peminatnya ya Mbak ya ditanya. Tadi siapa yang tanya? Cama Bajawa. Sama ya. Jadi Susah sekali, peminatnya atau animonya banyak manajemen, tetapi keketatan persaingannya itu adalah ilmu komunikasi yang ketat. Jadi ini harus bisa dibedakan ya, harus bisa dibedakan antara animo yang banyak sama keketatannya. Gitu. Ya, Mbak, ya. Kalau daya tampungnya mungkin Pak, ilmu komunikasi ada berapa Pak? Ilmu komunikasi itu 3 kelas ya 120. Itu tadi sama Bajawa, kalau untuk ilmu komunikasi hanya 120, sedangkan manajemen itu tadi ada sekitar 400. Nah, jadi peminatnya memang banyak manajemen, tapi untuk ketatannya seleksi masuknya di ilmu komunikasi gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, selanjutnya lagi, aduh ini juga susah banget sih Bunda, tolong dong. Karena sekarang namanya iya, susah ya Pak ya. Ini GBFCLO. Gimana coba ini bahasanya? Pak, lokasi tesnya ditambah dong Pak untuk yang luar Pulau Jawa. Baik, jadi kami sebenarnya kemarin mempunyai rencana untuk menambah di luar Pulau Jawa, tapi karena masa pandemi ini ya, jadi ada beberapa hal yang mengakibatkan kami hanya ada 3 lokasi. Tetapi jangan khawatir, yang di luar Pulau Jawa itu kan bisa di jalur UTBK. UTBK. Ya. Menggunakan nilai UTBK yang Ya. kemarin gitu Pak ya. Oke, terima kasih. Nah selanjutnya ini Pak, kenapa tidak ada tes lokasi di Pekanbaru Pak? Saya pengen ikut. Aduh, ya, harus saya bacakan nih Pak. Ya, beberapa kali kami mengadakan di Pekanbaru, tepatnya itu adalah di SMA Cendana, di kawasan di Chevron. Ya, pertama kali yang ke sana itu saya dulu itu 2012 waktu masih PTS. Setiap tahun ada di sana. Tetapi sekarang masa pandemi COVID-19 ini, terus terang kita untuk keluar kota bahkan keluar Jawa ini masih
mengalami kendala ya ini. Ya ini sementara. Ya ini di 2020 kita tidak mengadakan di Pekanbaru. Dan hanya di 3 tadi Pak ya, Yogyakarta, Purwokerto, dan Semarang. Oke, dicatat bagi Tribuners yang mau ikut UTBC, itu di Yogyakarta, Purwokerto, dan juga di Semarang. Nah, selanjutnya ada, ini siapa ini? Pak kebaca nih. Langsung aja lah pertanyaannya ya. Materinya TPS apa aja ya Pak? Tes potensi skolastis. Ya, kemarin sudah ikut? Siapa tadi? Nggak terbaca ya? Nggak terbaca Pak ini. Jadi sama ya, kemarin ada kualitatif, ya ada kuantitatif, ya, dan juga nanti ada tes potensi yang untuk skolastik itu sendiri ya, misalkan logika gitu ya, itu sama dengan materi pada saat UTBK kemarin. Artinya kurang lebih sama lah ya, Tribuners itu tesnya seperti UTBK. Nah jadi sekalian belajar begitu Tribuners. Selanjutnya pertanyaan dari Irma, ini kalau dari Jakarta mau jalur mandiri syaratnya apa ya Pak? Oke, Irma dari Jakarta ya, jadi untuk yang jalur mandiri bisa melalui UTBK ya, yang tadi sudah saya jelaskan tadi, atau ya yang UTBC. Bisa tes di Purwokerto, bisa juga tes di Semarang atau di Jogja, di kampus UPN. Oke, mungkin juga catatan untuk Tribuners bagi yang mau ikut tes UTBC ini yang ada di 3 kota tadi, untuk pendaftarannya mulai kapan Pak? Pendaftaran 23 Juli. Mulai 23 Juli Tribuners pantau aja di pmb.upnjk.ac.id. Dan untuk pelaksanaan tesnya 28, 29, 30 Agustus. Betul. Nah dicatat ya buat Tribuners. Selanjutnya pertanyaannya ini dari Sulvan Wijayanto. UPN Yogyakarta ada kerjasama dengan universitas di luar negeri enggak ya Pak? Baik, jadi kalau kerjasama di universitas di luar negeri kita banyak sekali ya. Kemarin kita ada beberapa mahasiswa itu yang exchange di MUP Ceko, ya baru berangkat bulan September, ya pulang sebelum pandemi COVID kemarin, bulan Februari kemarin. Jadi banyak ya, itu salah satu contoh yang di HI. Terus juga ya di Australia, ya bisa banyak ya. Jadi nanti bisa dilihat di webnya UPN.